الملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجلال والكبرياء والجبروت لا يموت ولا يفوت أبدا. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك على كل شيء قدير. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Idza amsayta fala tantasiris sabaha wa idza asbahta fala tantasiril masaa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diharapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Jamaah takziah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah penantian, al-intizar. Apa yang kita tunggu? Intizarul maut, menunggu kedatangan kematian. Ada di antara kita menanti kematiannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kurca berada di 60 tahun, dan seterusnya. Yang pastinya semua kita yang ditakdirkan lahir di dunia ini, semuanya kita menanti. Di antara pekerja yang paling susah, paling berat itu menanti, menunggu. Supaya kita tidak jenuh, tidak letih menunggu kedatangannya itu kematian, maka kita didatangkan hiburan, termasuk istri kita itu hiburan, termasuk ibu-ibu punya suami itu hiburan, termasuk anak tak, termasuk kendaraan tak, termasuk jabatan tak, semuanya itu adalah penghibur kita, supaya kita tidak jenuh menanti menunggu datangnya kematian. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sepakat bahwa sesungguhnya kedatangan kita di dunia ini untuk berangkat. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya akan lenyap. Ustadz pun berangkat juga, apalagi muridnya. Penceramah pun juga meninggal, mubalik pun juga meninggal, termasuk guru tadi almarhum. Beliau mubalik, beliau dai, meninggal juga. Kenapa? Karena memang Allah tetapkan bahwa
kedatangan kita di dunia ini hanya untuk melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Ini baru kita berada di alam ketiga. Sedangkan yang harus kita lewati itu kurang lebih perjalanan itu 12. Kalau di dunia kita ini gagal mentaati perintah Allah, maka kita salah seorang yang akan menyesal ketika mau menjemput. Dalam ayat Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, keluargamu, anak-anakmu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia termasuk orang yang paling merugi. Lanjutan ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang menjemput. Laula akhartani, lanjutannya ayat, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya umurku diundurkan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ajal tiba tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dimundurkan. Allahu khabirun bima ta'malun, Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan selama Anda hidup di dunia ini. Makhluk sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Maka dengan kedatangan kita di dunia ini bukan untuk membangun dunia kita. Berapa banyak orang hari ini berangan-angan, bercita-cita kita simpan uang di bank dengan niat tabungan masa tua, tabungan masa depan. Tidak boleh. Apa sebenarnya inti bahwa ulama harus berusia 1 tahun? Salah satu intinya supaya tidak muncul kesombongan dalam hati. Nah, ini paling berat, ini Pak dihadapi. Beliau katakan, Ustaz, nanti dari kiamat itu yang paling pertama masuk neraka itu adalah Ustaz. Tapi wahai penceramah, hati-hati, perbaiki memang niat. Ada memang dalam hadis, beliau itu sampai itu. Beliau itu kalau kebaikan tidak tegas sampaikan sama kita. Nanti itu di akhirat yang paling pertama masuk neraka itu adalah Ustaz. Dia bilang, banyak sekarang orang jadi mubalik, Ustaz, supaya dipanggil ulama, supaya dipanggil kiai, supaya dihargai, dihormati, dicium tangannya. Harus mengatakan bahwa nanti dari akhirat 3 orang yang akan ditanya, dan semua orang menyangka bahwa dia termasuk ahli surga. Ternyata diperiksa 3-tiganya itu, ternyata semuanya masuk dalam neraka. Salah satu di antara siapa itu? Ulama, kiai, kalau bahasa kita Ustaz. Allah katakan, apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu yang saya berikan? Maka dia menjawab dan mengatakan, ya Allah, alamtun nas, saya mengajarkan itu ilmuku kepada manusia. Allah mengatakan, kamu memang mengajarkan itu ilmu, kamu memang menyampaikan itu ilmu, tapi bukan karena Allah, supaya kamu terkenal, supaya kamu dipanggil kiai, dipanggil ulama, dilemparkan ke neraka. Nah, makanya beliau itu punya prinsip, pokoknya saya mau mati di jalan Allah. Sebenarnya beliau itu sudah mau mati, katanya waktu dulu perintah Allah tidak, ternyata masih dibutuhkan. Ya. Jadi beliau sampaikan suatu hari saya di Pakistan, kan selalu kita ini mau berada di saf,
yang belakang kita hargai ulama. Jadi menghargai ulama ada waktunya. Tapi yang namanya sholat tidak ada tawar-menawar. Kalau bisa harus berada di saat pertama. Nah, makanya pedisinya beliau itu selalu mau berada di saat pertama. Ya bacakan hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna fis shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saat pertama. Beliau katakan, kamu datang dari jauh dari Indonesia, berapa negara yang kau lewati? Masa kau selalu berada di saat belakang? Wallahi, beliau sampaikan saya seperti itu. Saya juga semangat mendengarkan itu. Iya, kau cocok nih. Tapi kita menganggap sepele. Ya. Jadi usahakan itu, Pak. Pelajaran dari baru kita dapatkan termasuk saya. Masalah sholat, masalah ibadah, jangan main-main. Kalau bisa selalu berada yang terdepan. Ada itu sahabat tuh kebiasaannya selalu berada